Waalaikumsalam pagi Pak. Waalaikumsalam pagi Pak. Oke, ya kita akan lanjutkan ya. Mungkin memang vibes-nya sudah vibes liburan ya, tapi kita coba akan cicil lagi materi kita di DDP 1 ini dan masih akan terkait dengan object oriented programming ya. Oke ya, jadi hari ini kurang lebih kita akan membahas beberapa hal ya. Nanti kita akan coba bahas dulu yang menarik dari soal nomor 3 ya di worksheet kemarin ya, sekaligus juga untuk memberikan contoh praktik gitu ya. Kira-kira bagaimana kita menerjemahkan sebuah deskripsi menjadi sebuah objek oriented program gitu ya. Nah, di kuliah DDP ini tidak perlu khawatir dengan ketepatan Anda membuat kelas ya, karena itu bukan skop di kuliah ini ya. Yang jelas kalau targetnya di DDP ini Anda dapat ya setidaknya membuat rancangan berdasarkan kemampuan Anda ya, dan bisa mengubah rancangan tersebut menjadi sebuah program object oriented gitu ya. Oke, nanti kita akan masuk juga di hari ini, kita akan masuk ke materi baru juga ya, akan berbicara soal inheritance atau pewarisan sifat ya. Namun sebelumnya kita mungkin bisa coba bahas dulu. Ya, di sini beberapa sudah ada yang mengerjakan, ada yang mungkin skip di nomor ini. Nggak masalah ya, ini memang mungkin untuk yang baru memulai di soalan yang ketiga ini memang cukup butuh waktu untuk kita menganalisis gitu ya. Nah, sebenarnya kemampuan kita untuk menganalisis deskripsi menjadi sebuah requirement atau rancangan yang benar ya, itu baru kita pelajari di semester 5 ya, atau setidaknya kalau skopnya adalah basis datanya saja, itu kita belajar di kuliah basis data. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat di sini ya. Langkah pertama kalau kita menganalisis sebuah wacana ya, sebuah deskripsi, kita harus melakukan highlighting ya, itu yang paling konkret yang bisa kita lakukan ya. Dalam deskripsi yang nomor 3 ini kita bisa tahu ya, paragraf pertama ini hanya konteks sistemnya saja ya. Requirement konkretnya ada di sini ya. Jadi kita apa saja yang perlu kita highlight ya, yang mungkin menjadi potensial nama kelas atau nama atribut ya, itu biasanya kata benda ya. Atau kalau kita mau mengidentifikasi method ya, itu kita highlight kata kerjanya gitu ya. Misalkan di sini di wacana yang ini ya, di deskripsi yang ketiga ini ada beberapa kata benda ya, ada pelanggan ya, ada menu, kemudian total harga, kemudian ada pelanggan ya, kemudian ada pesanan, ada menu lagi, ada pesanan lagi. Di sini ada pesan makan di tempat atau bawa pulang, yang artinya adalah jenis pesanan gitu ya. Kemudian kapan, berarti waktu pesanan dibuat, kemudian metode pembayaran, kemudian ada pelanggan lagi, ada memesan dan sebagainya ya. Dan juga ada nomor antrian gitu ya, dan ada pegawai RFC juga. Nah, sebenarnya ada banyak sekali jawaban ya kalau kita bicara soal membuat sebuah kelas. Tidak ada jawaban yang 100% sama ya. Nanti kalau misalkan Anda sudah masuk kuliah basis data ya, Anda akan dapat soal-soal seperti ini juga nih. Jadi disuruh untuk memodelkan model rancangan basis data yang diperlukan, yang optimal untuk suatu case study. Nah, mungkin di sini kalau di DDP ini kita make it simple aja ya, sebelum kita membuat banyak kelas. Nah, kita coba identifikasi apa kira-kira yang bisa kita jadikan sebuah entitas besar ya, yang menampung seluruh deskripsi yang ada di sini ya. Kita sebenarnya salah satu opsinya ya, bisa kita buat coret-coretan dulu ya. Kita lihat di sini bahwa sebenarnya di sini yang paling banyak disinggung ini adalah soal pesanan gitu ya. Ya. Nih, jadi kita di sini sebenarnya kalau kita perhatikan di deskripsi ini kita berbicara soal pesanan. Nah, di pesanan itu kita bisa
lihat ada beberapa data yang ada di dalam pesanan ya. Datanya apa saja? Ya ada nama pelanggannya. Nama pelanggan, ya, data atribut ya. Kita bisa lihat di sini ada nama pelanggan ya. Ini sudah selesai, kemudian ada total harga ya, total harga, kemudian ada menu ya, menu yang dipesan. Menu yang dipesan. Menu lah ya. Menu pesanan misalkan di sini. Kemudian ada apa lagi nih? Yang di sini ya, waktu pesanan, karena di sini mencatat kapan. Kemudian jenis pesanan. Oke. Kemudian ada nama pelanggan dan ada juga nama pegawai gitu ya. Nama pegawai. Nah, ini kita mencoba versi paling naif dan paling sederhana yang mungkin nanti di kemudian hari bisa kita optimize lagi ya, tapi bukan untuk hari ini. Nah, di sini juga ada di setiap pesanan ini kita bisa lihat, oh ternyata setiap memesan itu perlu melakukan antrian, berarti ada semacam kode unik yaitu adalah nomor antrian. Oke. Nah, di sini sebenarnya kita bisa pecah nih. Jadi menu pesanan ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya ya kita bisa pecah buat kelas lagi gitu ya, buat kelas lagi untuk melihat menu pesanannya gitu ya, atau pegawai kita pecah lagi itu bisa, atau pelanggan kita pecah lagi itu bisa. Tapi untuk teknis pemecahannya tidak akan kita pelajari di sini. Setidaknya di DDP mengidentifikasi data atribut seperti ini aja, ini udah cukup nih kalau di DDP. Yang penting kita bisa mengidentifikasi apa saja data atributnya dan metodenya gitu ya, dan juga apa kita juga dapat mengidentifikasi apa saja yang relevan gitu ya, dan membuatnya dalam sebuah kelas diagram sederhana gitu ya. Jadi kalau kita buat ya di sini ya tinggal buat saja ya, berarti di sini kita pesanan dan kita list down semua atribut yang ada di sini. Ini kita masih tidak membicarakan kira-kira desain yang optimal itu seperti apa gitu ya. Nah, metodenya di sini apa saja ya? Metodenya atau behavior-nya ya misalkan kita di sini bisa identifikasi ada apa misalnya set metode pembayaran gitu ya, atau apa lagi di sini ya. Mungkin bisa ya edit pesanan gitu ya, edit pesanan, kemudian apalagi di sini mencatat ini sudah masuk ya di entitas kelas ini, jadi kita bisa tambahkan metode atau tidak ya itu terserah gitu ya, yang penting kita mampu mengidentifikasi senaif mungkin dulu lah kalau di DDP ini ya, kita tidak perlu berpikir rumit bagaimana membuat desain kelas yang bagus kalau di DDP. Oke ya, baru nanti kita kalau kita implementasikan ya tinggal ditulis saja gitu ya. Di sini misalkan kita punya kelas pelanggan ya, dan di sini kita definisikan konstruktornya memuat beberapa data gitu ya. Kita jangan lupa self di sini ada nomor antrian, kemudian nama pelanggan dan seterusnya gitu ya. Nah, anggap saja kita membuat semuanya seperti ini, self dot nomor antrian sama dengan nomor antrian, dan self dot nomor pelanggan sama dengan nomor pelanggan. Baru deh kita coba buat metodenya, misalkan di sini mau edit apa misalkan set metode pembayaran ya gitu. Kita bisa buat di sini new method gitu, sebagai parameternya. Ya, misalkan di sini kita punya nama pelanggannya,
punya metode pembayaran di sini ya. Nah, kita tinggal lakukan assignment saja ya. Metode pembayaran sama dengan metode pembayaran. Self dot metode pembayaran sama dengan new method ya. Nah, begitulah seterusnya ya, dari kurang lebih nanti bisa dilanjutkan sendiri kalau misalkan ingin melengkapi berdasarkan kelas yang Anda buat di pertemuan kemarin, di worksheet kemarin ya. Intinya poin pembahasan dari soal nomor 3 ini ada di bagaimana kita mengidentifikasi beberapa kata benda dan kata kerja yang bisa kita jadikan atribut data maupun method pada kelas yang kita buat ya. Well, oke, kita sudah mempelajari dasar-dasar OOP ya. Jadi kalau kita flashback ke materi-materi yang sebelumnya, kita sudah sebenarnya belajar banyak nih ya terkait dengan dasar dari pemrograman ya. Mula-mula kita membuat program yang prosedural gitu ya. Kemudian program prosedural itu dianggap kurang efisien karena apa ya? Karena kadang kita melakukan operasi yang sama itu berulang kali ya. Jadi misalkan kita ingin menghitung melakukan perhitungan future value atau melakukan transaksi, melakukan pencatatan transaksi gitu ya, kita bisa saja membuat kodenya itu tanpa dibungkus apapun, tapi akan cukup panjang. Nah, kita kenal yang namanya function untuk membungkus itu. Nah, kemudian kita mengetahui juga ternyata function itu tidak selamanya efisien ya, tidak selamanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita belajar yang namanya object oriented programming gitu ya, untuk membungkus atribut-atribut yang mirip dan metode-metode yang serupa menjadi sebuah objek gitu ya. Nah, dan ternyata setelah kita pelajari OOP dasar saja ternyata itu tidak cukup untuk memfasilitasi permasalahan yang mungkin kita hadapi dalam memprogram. Nah, masalah apa saja ya, terutama beberapa paradigma pemrograman yang kita pelajari ini adalah untuk meningkatkan keringkasan kode dan efisiensi kita dalam melakukan pemrograman. Nah, maka kita di sini akan belajar yang namanya inheritance dalam OOP atau pewarisan sifat. Artinya nanti kita akan belajar bahwa dalam memodelkan sebuah objek ya kita bisa memodelkan superkelasnya dan subkelasnya. Nah, apalagi itu ya. Jadi misalkan kita punya kelinci, ada objek kucing, ada objek tikus, dan semacamnya. Nah, sebenarnya dibanding kita membuat objek-objek tersebut secara terpisah, kita sebenarnya bisa melakukan identifikasi juga atribut-atribut apa yang mirip di antara kelas-kelas tersebut. Nah, nanti kita akan membuat pasti akan menemukan lebih banyak kasus terkait dengan hierarki-hierarki atau objek-objek yang dapat digeneralisasi gitu ya. Misalkan kalau kita lihat gitu ya di nanti kita lihat di praktiknya di worksheet ke-17 ya, kita akan lihat bahwa kalau misalkan kita memodelkan sebuah sistem akademik universitas, nah yang namanya student dan staff itu sebenarnya mungkin ada atribut yang sama ya, atau mungkin staf dosen dan staf akademik itu memiliki atribut yang sama. Nah, dan ada hierarki-hierarki di situ. Nah, untuk memodelkan hierarki kita tidak cukup untuk mengetahui OOP secara dasar saja gitu ya. Kita perlu untuk memahami yang namanya inheritance agar apa? Agar kita bisa memodelkan hierarki dengan kita mengidentifikasi similarities ya, atau atribut-atribut yang mirip ya antar satu objek sehingga kita lebih effortless lagi dalam melakukan pemrograman ya. Mungkin deskripsi saya masih mungkin terlalu general ya, tidak apa-apa, kita coba akan deep down lagi bagaimana implementasi praktis dari inheritance ini ya. Oke ya, misalkan di sini ya, misalkan kita punya beberapa
jenis peliharaan gitu ya. Ada cat, ada dog, ada bird gitu ya. Cat itu punya name, punya age, dan ada peranakannya gitu ya. Kemudian dog ini punya name, punya age, kemudian bird punya name, punya age, dan punya warna bulu gitu ya. Nah, kucing itu bisa makan dan mengeong, anjing itu bisa makan, dan burung ini bisa makan dan terbang. Nah, seperti yang kita bisa amati di sini, sebenarnya kalau kita modelkan secara satu persatu itu bisa aja gitu ya. Cuman kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, kita bisa melihat antara kucing, anjing, dan burung ini terdapat beberapa persamaan gitu ya. Persamaannya diantaranya kalau di atribut semuanya memiliki nama dan usia gitu ya, name age di sini. Dan dari segi metode ternyata mereka semua sama-sama bisa makan gitu ya, atau mengimplement metode makan gitu ya. Nah, kalau kita menemukan kasus di mana beberapa objek itu sebenarnya memiliki common attribute atau common method, nah disinilah inheritance ini berfungsi gitu ya. Kita bisa buat kelas generalisasi di antara cat, dog, dan bird. Ini kesamaannya ini dijadikan satu kelas lagi, yaitu kelas animal ya dalam hal ini contohnya gitu ya. Karena cat, dog, dan bird itu sama-sama animal gitu ya. Cat itu animal, dog itu animal, bird itu animal, dan di kelas animal nanti kita list down atribut dan metode yang mirip. Nah, sementara di kelas cat, dog, dan bird itu tetap kita buat, namun kita cukup memberikan atribut atau metode yang khusus gitu ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita akan melakukan penambahan jenis kelas animal ya, kita tidak perlu untuk menulis semua atributnya dari awal lagi gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu, bagaimana kita menggabungkan ya beberapa, menggeneralisasikan ya beberapa kesamaan itu menjadi satu objek generalisasi. Atau nanti kita akan sebut itu sebagai superclass ya, dan anak-anaknya ini atau jenis-jenis dari superclass ini kita sebut dengan subclass gitu ya. Oke, contohnya seperti ini ya gitu. Jadi kucing ini adalah binatang ya, burung juga adalah binatang, dan begitu juga dengan anjing ya. Nah, animal ini terhadap cats, bird, dan dog ini disebut sebagai superclass gitu ya. Sebentar ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini animal ini, kalau kita perspektifnya cats terhadap animal, bird terhadap animals ya, dan dog terhadap animals, dia adalah superclass gitu ya. Nah, sementara animal terhadap dog ya, animal terhadap bird, dan animal terhadap cats ini bisa kita sebut sebagai ya subclass gitu ya. Jadi ingat perbedaannya. Jadi istilahnya kalau kita pakai hierarki keluarga, kalau orang tuanya itu superclass ya, kalau anaknya, kalau perspektif dari orang tua ke anak itu subclass gitu ya. Simpelnya seperti itu ya. Nah, kenapa kita perlu modelkan ini? Ya, ini agar memudahkan kita, misalkan di dalam di masa depan kita membuat satu objek baru gitu ya. Misalkan apa? Misalkan kambing gitu ya. Nah, otomatis apa yang common di sini itu kita tidak perlu tuliskan lagi. Kita jadi lebih fokus ya pada masing-masing subclass ini untuk mendefinisikan apa saja yang spesifik gitu ya. Jadi tidak perlu kita melakukan pendefinisian ulang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua ini advantage-nya paling kentara itu ada di reusability, skopnya juga ya. Kalau efisiensi ini baru akan sangat terasa kalau kita bekerja di sebuah proyek yang memang sangat amat banyak komponennya gitu ya. Jadi secara komponen sangat banyak dan strukturnya kompleks, menggunakan teknik seperti ini akan meningkatkan efisiensi gitu ya.
Oke. Oke, sampai sekarang ya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu ya sebelum saya lanjutkan? Apakah sudah cukup jelas penjelasan saya terkait dengan inheritance? Jelas, Pak. Oke, terima kasih Riri. Oke, ya kita coba lanjutkan ya. Mungkin nanti akan lebih jelas lagi kalau misalkan kita membuatnya dalam praktik gitu ya. Oke, ya ini adalah gambaran bagaimana kita melakukan coding tanpa inheritance. Kita punya 3 kelas memang ya, hanya 3 kelas. Dan pakai inheritance kita jadi ada 4 kelas gitu ya. Nah, di setiap kelas ini kita mendefinisikan masing-masing gitu ya. Name-nya didefinisikan dan seterusnya gitu ya. It-nya kita buat beberapa kali, kemudian age dan name-nya kita definisikan beberapa kali dan seterusnya. Nah, ini konsepnya sama seperti esensinya sama seperti kita mengubah kode yang prosedural ya, yang kita tumpuk saja tanpa function ke program yang kita bungkus dalam function ya. Jadi untuk membuat kita reusability-nya lebih baik ya. Cuman perspektifnya di sini adalah perspektif objek kalau kita bicara soal inheritance. Ya. Oke ya, kalau kita balik ke definisi formal ya, apa sih itu inheritance ya? Inheritance itu adalah capability atau kemampuan sebuah kelas itu untuk dapat mewarisi properti dari kelas yang lain ya. Benefitnya adalah ini bisa merepresentasikan real world relationship secara baik. Kalau kita lihat di real world problem itu suatu objek umumnya akan berhubungan dengan objek-objek yang lainnya ya. You name it lah, apapun kita membuat sistemnya pasti ada satu atau beberapa ketergantungan antara atau hubungan antara objek-objek yang ada gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat bahwa keuntungannya adalah membuat kodenya reusable seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak perlu untuk menulis kode yang sama lagi dan lagi ya. Konsep dari reusable adalah sebenarnya ini gitu ya. Kita sebisa mungkin membuat kode itu tidak ditulis berulang kali agar satu secara maintainability kalau misalkan ada yang ingin kita ubah ya kita tidak terlalu banyak berubah gitu ya. Nah, implikasinya apa? Ya kalau misalkan yang diubah itu hanya single point saja ya, sesedikit mungkin potensi errornya itu juga akan minimal. Bayangkan kalau misalkan di sini ya kita punya metode it di misalkan 10 kelas ya, 10 jenis binatang gitu ya. Nah, kita ingin melakukan perubahan fungsionalitas eating ya, metode it ini ke semuanya ya. Kita harus kodenya kita ubah satu-satu kalau kita tidak generalisasi atau kita tidak pakai inheritance. Nah, dan bayangkan di setiap kita melakukan perubahan itu salah satunya ada error gitu ya, maka ya kita harus tracing lagi satu-satu gitu ya. Misalkan di birds tidak error tapi di cat itu error it-nya dan seterusnya gitu ya. Nah, akan lebih baik kalau misalkan kita lakukan generalisasi, reusability-nya lebih baik ketika kita memaintain code base-nya itu hanya single point saja sehingga lebih efisien dan time saving juga untuk kita sebagai programmer gitu ya. Implikasinya adalah ya kalau misalkan kita punya subclass ya dan superclass di sini ya. Subclass ini pasti dari definisi tadi ini mewarisi properties yaitu atribut dan metode dari animal gitu ya. Itu sudah pasti ya. Jadi inheritance ini soal pewarisan properties ya. Yakni sifat, atribut atau metodenya gitu ya. Oke, ini contoh kalau kita membuat membuat hierarki atau sebuah inheritance sederhana, gitu ya. Jadi misalkan untuk memodelkannya mungkin seperti ini ya. Kalau misalkan kita punya seperti ini ya, kelas animal kita definisikan seperti biasa. Gitu ya. Kita pas saja dulu di sini. Ya. Nah, kemudian untuk setiap kalau misalkan sebuah kelas itu punya superclass, maka kita menggunakan sintaksnya itu seperti yang kita pelajari di minggu lalu ya. Ada optional
semacam parameter dalam tanda kutip gitu ya untuk kelasnya ya. Nah, parameter di sini sifatnya adalah untuk kita menentukan siapa superkelasnya ya. Contohnya, misalkan kita punya kelas animal yang ini merupakan superkelas gitu ya. Misalkan superkelas. Ya, coba kita buat concrete implementation-nya dulu ya. Misalkan di dalam kelas animal ini kita yang sama itu ada name, age gitu ya. Self.name sama dengan name, self.age sama dengan age. Oke, dan semuanya sama-sama bisa mau makan. Berarti kita bisa print seperti ini. Misalkan name is eating. Oke, sorry, harusnya self.name. Oke, kita punya superclass di sini. Nah, bagaimana mendefinisikan atau mengcoding subclassnya itu sebenarnya cukup straightforward gitu ya. Nah, jadi kita cukup menuliskan ya cats misalkan di sini ya, atau cat saja gitu ya di sini. Nah, di dalamnya kita tambahkan semacam parameter atau kita define superclassnya ini sebagai animal. Ya. Oke, di sini bisa kita lihat ya nanti. Nah, kalau kita sudah buat di self animal ini, perbedaannya ada di konstruktornya ya. Lalu di konstruktornya untuk mengaktifkan mode pewarisan sifat, nah mereka akan generate seperti ini ya. Super init name age, artinya ini adalah atribut-atribut yang kita akan warisi dari kelas animal gitu ya, sehingga kita tidak perlu untuk menuliskan lagi atribut-atributnya. Nah, kita bisa fokus untuk mendefinisikan di bawahnya atribut yang khusus untuk si kucing ya. Misalkan apa? Misalkan breed di sini ya. Baru kita tambahkan di sini breed self.breed sama dengan breed. Nah, hal yang sama berlaku untuk metodenya ya. Kita sudah tidak perlu mendefinisikan it lagi ya. Ya, kita tidak perlu mendefinisikan it lagi di sini ya. Kita hanya perlu untuk membuat metode yang khusus untuk si cat saja di sini. Dalam hal ini misalkan meow gitu ya. Ini contoh saja gitu ya, contoh high level saja. Meow ya. Hal yang sama kita bisa lakukan untuk kelas binatang atau jenis binatang yang lain. Misalkan di sini dog gitu ya, dog. Lalu kita warisi animal gitu ya. Yang kita lakukan adalah tetap sama konstruktornya init. Nah, kita tahu bahwa di sini tidak ada atribut yang unik di dog ya, tapi dog tetap ada. Nah, maka yang kita lakukan apa? Ya kalau sudah cukup plek-plekan aja gitu ya. Kalau persis sama animal dan dog ya udah kita cukup kayak gini aja ya. Nggak perlu kita definisikan ulang gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita membuat kelas bird gitu ya. Kita definisikan superkelasnya dan konstruktornya kita buat seperti ini dan kita definisikan ya. Yang didefinisikan di sini adalah warna bulu gitu ya, feather color. Ya. Feather color sama dengan feather color. Nah, kemudian di sini kita lihat def fly gitu ya. Ya, ini sebagai contoh saja. Oke, ya jadi memang kalau misalkan atributnya itu sedikit dan metodenya itu sedikit, memang terlihat apa sih kayaknya panjang-panjang aja deh. Nah, tapi kalau percayalah kalau misalkan nanti atributnya itu ada banyak, metodenya ada banyak yang common gitu ya. Nah, kita akan berterima kasih dengan konsep inheritance ini karena kita cukup kalau misalkan ingin mewarisi atribut atau properties yang ada di superclass, nah kita cukup untuk
menuliskan super ini saja gitu ya. Sisanya kita sudah wariskan dan kita cukup mendefinisikan yang khusus untuk super kelas kita gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat bahwa inheritance ini ada beberapa jenis ya, termasuk kalau misalkan super kelas ini apakah memungkinkan punya super kelas lagi ya, itu bisa juga ya, itu juga bisa. Nah, apakah misalkan subclass bisa jadi super kelas untuk kelas lainnya? Itu juga bisa ya, itu tergantung dari gambaran hierarki dari kelas yang kita buat gitu ya. Oke, misalkan kita coba ya, kita hidupkan. Kita buat objek bird di sini ya. Nah, misalkan bird di sini kita kasih nama blue di sini ya. Nah, kita bisa print bird.name gitu ya. Dan juga atribut-atribut yang dia sebenarnya sudah kita modelkan di kelas animal gitu ya. Atau kalau misalkan kita ingin cek ya sebenarnya objek bird ini punya atribut apa aja sih, kita bisa pakai function dir yang ada di pertemuan sebelumnya gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Kita tidak explicitly melakukan inisiasi ulang name dan age-nya, tapi kita lihat di sini dia juga sudah ada gitu ya. Begitu juga kalau misalkan kita buat objek dog gitu ya, atau mungkin yang agak beda dikit cat. Cat di sini namanya, kemudian age-nya. Nah, kita lihat di sini juga terbukti bahwa oke, mungkin ini agak ya, kita beri separator agar lebih jelas ya. Ya, kita bisa lihat di sini di objek bird atau burung yang sudah kita tentukan ya. Di sini ada beberapa atribut yang kita bisa dapatkan ya. Yang kita define di sini ada age, eat, feather color, fly, dan name gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu di bird sendiri kita tidak membuat metode it gitu ya, dan juga tidak mendefinisikan self.name atau self.age di constructor ya. Nah, tapi karena dia menggunakan sifat inheritance, dia secara otomatis juga memiliki sifat-sifat atau properties yang ada di kelas animal. Nah, oke, kebayang kan? Jadi kenapa inheritance itu membuat kode kita itu menjadi lebih efisien programmingnya, lebih reusable, kita juga lebih mudah dalam memaintain ya, gitu ya. Oke, dibandingkan dengan approach kita memprogram tadi tanpa inheritance, ya tentunya kita harus redundant kodenya ya. Jadi lebih panjang line of code-nya antara kita menggunakan inheritance dan tidak menggunakan inheritance ya. Jadi itu beberapa manfaat dari kita mempelajari penggunaan inheritance di dalam program kita. Oke, kemudian oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya Pak, untuk pemanggilan metode itu dia langsung di dot aja gitu Pak. Misalnya kan tadi kita udah inisiasi bird, gitu. Jadi tinggal bird.it aja gitu. Ya, jadi kalau untuk metodenya, kita dengan menginisiasi konstruktornya seperti ini, kita pakai super init ini sudah terwariskan gitu ya. Jadi kita akan memakai implementasi yang ada di kelas animal. Nah, nanti sebenarnya ada konsep juga yang namanya polymorphisme gitu ya, banyak bentuk. Jadi misalkan it di kelas animal atau it di kelas cat ya, itu spesifik dibandingkan implementasi di kelas animal. Nah, itu nanti kita bisa pelajari lebih lanjut ya untuk sifat polimorfismenya di situ. Jadi seperti itu dirinya. Jadi by default implementasi kelas atau metode yang dimiliki itu akan mengikuti super kelasnya. Kalau misalkan nanti ada perubahan atau
implementasi khusus di metode dengan nama yang sama dengan implementasi berbeda di subclass, nanti kita definisikan ulang. Seperti itu, Riri, sejauh ini. Masuk, Pak. Oke, ya. Oke, scope kita yang bahas kita hari ini hanya inheritance ya. Nanti polimorfisme itu kita akan banyak singgung di pertemuan setelah Lebaran mungkin ya. Kita pelan-pelan aja dulu. Yang penting key takeaway dari pertemuan ini adalah bagaimana kita memahami bahwa kita bisa mewariskan properties dari sebuah superkelas atau kelas generalisasi ke subkelas ya, atau ya kelas-kelas yang menjadi bagian dari superkelas tersebut. Oke, seperti itu. Nah, nanti untuk ketika kita sudah belajar polimorfisme, kita baru nanti akan perlu teliti kira-kira misalkan kita sama-sama mengimplement method fly atau metode it seperti itu ya. Nah, kita harus mengidentifikasi kira-kira implementasi yang mana yang dipakai, apakah yang di superclass atau yang di subclass gitu ya. Ya, itu nanti bahasan selanjutnya. Ya, ini praktiknya ya. Tadi saya coba buat deskripsikan sambil mempraktikkan. Harapannya nanti Anda bisa mengulang dari recording ini dan memahami kira-kira kenapa kita bisa atau perlu untuk menggunakan konsep inheritance di dalam pemrograman Python ya. Ya memang di luar topik ya, sebenarnya kalau kita bicara OOP ya mungkin paling natural memang buat saya pribadi ya, menurut saya pribadi lebih natural kalau kita gunakan sintaks di Java gitu ya, karena kalau di Java konsep OOP-nya itu bisa lebih komplit dari yang kita pelajari di Python. Ya, tapi tenang aja, kalau penasaran nanti di DDP 2 akan kebagian juga kok ya. Ya, termasuk nanti kita akan lihat ya polimorfismenya di Python ini nih, ternyata masih ada limitasi dibandingkan di Java gitu ya, yang dihasilkan dari tidak ketatnya typing dari Python ya. Tapi itu nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya, yaitu sebagai FYI aja gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sejauh ini apakah sudah cukup clear untuk penjelasan saya? Jelas, Pak. Oke, yang lainnya seperti yang lain nih, Akmal, Ardito, Arya, Aferi, Wahyu, Salma, Noval, apakah sudah cukup jelas penjelasan saya terkait dengan inheritance? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Well, ini sudah saya kerjakan untuk Anda tadi ya. Jadi nanti coba di-review lagi aja ya. Ini adalah gambaran kalau kita menggunakan inheritance ya, animal and cats, animal and dogs. Ya bahkan kita sebenarnya di doc ini di pas seperti ini aja sebenarnya bisa gitu ya. Karena dia exactly the same properties that they use gitu loh. Oke, ya seperti yang saya katakan di sebelumnya ya, bahwa inheritance itu ada beberapa jenis ya. Jenis yang pertama, pengembangan selanjutnya adalah multiple inheritance gitu ya. Apa itu multiple inheritance ya? Multiple inheritance ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia akan memiliki, bisa saja satu superclass itu memiliki satu subclass itu memiliki dua superclass gitu ya. Jadi feature dari base class-nya itu diwariskan ke maksudnya satu subclass itu bisa bisa mewarisi dua superclass gitu ya, dua atau lebih superclass gitu ya. Namanya multiple inheritance ya. Jadi misalkan katakanlah di sini ada kelas apa ya, misalkan yang di sini. Ya misalkan ada katakanlah di sini kelas Python gitu ya.
bahasa pemrograman Python. Nah, dia mengambil atribut atau mengambil konsep yang ada di Java dan C++ gitu ya. Nah, itu contoh dari multiple inheritance ya, di mana sebuah kelas itu mengambil sifat dari dua superkelas sekaligus ya. Tidak hanya dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, terserah ya, tergantung dari bagaimana kita memodelkannya. Oke, ada pertanyaan nih dari Akmal Zaki. Oke, izin tanya, buat dari superclass ke subclass itu yang diturunin itu ada nggak Pak yang cuma menunjukkan dari gimana nih Akmal Zaki? Mohon maaf saya mungkin bisa langsung dikatakan pertanyaannya apa? Coba maksud dari pertanyaannya seperti apa tuh? Halo Akmal Zaki? Pak, udah kedengeran belum Pak? Suaranya? Ya, sudah. Ya, maksud saya tadi kan ada superkelas sama subkelas kan. Tadi itu maksud saya tuh kayak jadi subkelasnya itu tuh cuma nunjukin kayak keterbagian dari superkelasnya aja atau kayak ada atribut-atribut yang diturunin ke subkelasnya dari superkelasnya gitu Pak. Oke, terima kasih Akmal Zaki. Ya, kalau kita perhatikan tadi ya, kita coba testing kan ya di sini. Nah, kira-kira atribut apa yang dimiliki bird atau cat? Nah, kita lihat ya di bird di sini ternyata ada age, age, dan juga name gitu ya. Sementara di bird sendiri kita tidak definisikan secara eksplisit. Nah, ini menandakan bahwa seluruh sifat yang ada di superclass itu diturunkan ke si subclass gitu ya. Ya sama kayak kita punya orang tua gitu ya. Mostly ya di normal flow-nya kita ya pasti sebagian besar sifat dari orang tua itu menurun ke anaknya. Itu sama analoginya dengan kita superclass dan subclass. Seperti itu. Jadi tidak hanya menunjukkan ini hierarkinya seperti apa ya, tapi lebih konkret dari itu ya semua sifatnya itu diwariskan. Nah, baru nanti kalau kita belajar polimorfisme, sifat yang diwariskan itu apakah ada perubahan atau tidak, ada perbedaan atau tidak, baru kita definisikan ulang di konsep polimorfisme nanti. Seperti itu, Akmal Zaki. Terima kasih Pak. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, untuk superclass itu mewariskan seluruh sifatnya ke subclass. Nah, kalau kita balik lagi ke multiple inheritance, ini adalah kondisi ya di mana satu subclass ini punya lebih dari satu superclass gitu ya. Istilahnya ya ya anaknya punya lebih dari lebih dari satu parents gitu ya. Nah, ini gambarannya ya seperti itu gitu ya. Ya, mungkin kalau di worksheet ya yang akan kita kerjakan hari ini, misalkan di activity 17 hari ini ya. Ya walaupun agak spoiler nggak apa-apa ya, yang penting nanti dikerjakan aja. Apa nih contohnya yang ini. Nah, misalkan nggak ada ya yang multiple inheritance. Oh ya, nggak ada di sini ya. Ini mungkin cukup bukan jarang juga ya. Saya belum menemukan contoh konkret kelasnya. Mungkin kalau ada yang kepikiran nanti bisa share di chat ya. Kira-kira multiple inheritance itu apa? Misalkan kalau di real world itu misalkan apa ya? Misalkan misalkan kita punya kelas kelas student ya, katakanlah kita punya kelas student ya, kita bisa memodelkan itu sebagai mewarisi sifat dari student itu bisa part of civitas akademika ya, atau student itu bisa part of civitas fakultas gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Atau nanti kalau saya terpikir contoh yang lebih mudah, itu akan saya berikan ya. Kalau di sini yang paling mungkin paling konkret di real world ya, misalkan kita bikin sebuah bahasa ya, bahasa Python, di mana Python ini mengambil
mewarisi sifat yang ada di C++ dan Java sekaligus, ya kita bisa modelkan itu sebagai multiple inheritance. Oke. Cara pendefinisiannya ya sebenarnya sama aja gitu ya. Misalkan ini ngaco aja ya, misalkan misalkan cat ini selain animal mungkin ada ya, misal kita kelas makhluk hidup gitu ya. Ini jadi rancu sama konsep selanjutnya nanti ya. Sebentar saya berpikir dulu konsep multiple inheritance yang reward dari ini. Cat itu selain animal. Oh ya, misalkan kita punya kelas mammals gitu ya. Dan ada kelas carnivore gitu ya. Nah, kita misalkan di sini kita contoh saja ya, ini kita paste saja gitu ya. Nah, untuk mendefinisikan cat ini bukan, kita tidak definisi sebagai animal ya. Bukan superclass animal, tapi mammals dan carnivore misalkan. Nah, ini contohnya gitu ya kalau di hierarki dunia nyata gitu ya. Jadi misalkan di sini mammals ada atribut 1 ya. Di sini ada atribut A, B, C. Di sini ada atribut ada E, F atau F, G. Nah, di sini kita mewarisi seluruh atribut baik dari mammals maupun dari carnivore gitu ya. Kalau kita pakai contoh cat di sini gitu ya. Oke ya, jadi mammals dan carnivore gitu ya. Ini contohnya gitu ya kalau di multiple inheritance. Nah, atau kalau misalkan bingung, ingat diagram ini ya, diagram ini. Jadi fokusnya adalah bagaimana suatu subclass ya ini punya 2 atau lebih superclass atau parents lah ya kalau kita gunakan istilah child or parents gitu. Nah, ada juga yang namanya multi level inheritance gitu ya. Jadi in short ya, ketika kita buat suatu kelas yang mana dia mewarisi kelas dari superclass dan superclassnya ini punya superclass lagi ya. Jadi multi level. Nah, akibatnya apa? Misalkan di sini ada kelas apa ya? Kelas kelas staff sekre misalkan ya di sini. Dia menderive ada objek punya superclass staff umum gitu ya. Nah, staff umum di sini punya superclass lagi civitas academica. Nah, jadi yang staff umum akan mewarisi atribut atau properties dari civitas academica dan yang staff sekre akan mewarisi dua-duanya ya, mulai dari staf umum dan civitas akademika. Contohnya seperti itu gitu ya. Atau kalau kita mau pakai contoh kucing lagi gitu ya, kita bisa seperti ini ya. Misalkan carnivore ini bagian dari animal. Nah, dan cat ini superkelasnya adalah carnivore ya. Otomatis kalau kita gambarkan di sini ya. Kalau kita gambarkan sekarang kelasnya jadi kelas cat ya. Ini punya superkelas carnivore dan carnivore ini punya superkelas animals. Nah, di sini dia mengextend animals ya. Dan di sini mengextend carnivore. Nah, bagaimana dengan propertinya? Ya, properti yang dia miliki, yang cat miliki, ini sama dengan cat kita tambah dengan properti dari carnivore ditambah properti dari animals. Bagaimana dengan yang carnivore ya? Ini standar saja seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Ini carnivore plus animals. Ya. Di sini ya animals saja gitu ya. Oke, jadi perbedaannya kalau ini adalah multi level, istilahnya dia
memiliki superclass, di mana superclass tersebut punya superclass lagi ya. Ya punya kakek lah istilahnya ya. Kalau kita pakai istilah child dan parents, multi level ini setidaknya si child-nya ini punya kakek gitu ya. Jadi dia mewarisi sifat yang ada di kakeknya termasuk juga sifat dari orang tuanya secara langsung. Ya, analoginya seperti itu. Nah, kalau dia multiple inheritance ya, ini multi level ya. Kalau multiple ya dia istilahnya misalkan dia cats di sini dia mewarisi sifatnya mamalia, bisa mewarisi sifatnya dari karnivora. Nah, apakah bisa sekaligus multi level sekaligus multiple? Ya bisa. Contohnya misalkan kita modelkan seperti ini ya. Ya, ini sekaligus nih. Ini multi level juga ya. Multi level. Ini juga multiple. Nah, ini contohnya seperti ini yang mungkin konkret gitu ya. Jadi bagaimana proses pewarisan sifat dari subclass gitu ya. Tergantung dari dia jenis dari inheritance-nya itu apa gitu ya. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan beberapa jenis inheritance? Oke, ya. Ini coba kalau misalkan kita nanti coba sendiri aja ya bagaimana membuat multiple dan membuat multi level inheritance gitu ya. Di worksheet ini yang saya lihat di sini multi level kebanyakan gitu ya. Oke. Oh, ini sebenarnya ada ini juga sih, ada yang ini ada yang multiple dan juga sekaligus multi level gitu ya. Yang manakah itu ya? Jadi misalkan di sini kita punya objek teaching assistant gitu ya. Ini kita bedah worksheet aja. Nanti silakan dikerjakan setelah ini ya. Soalnya masih banyak dan cukup menantang, tidak perlu khawatir ya. Jadi ini kalau misalkan ini adalah subclass ya, maka hubungan dia dengan student dan juga dengan staff ya. Kita lihat panahnya dia sekaligus ya ke sini sekaligus ke staff juga. Nah, otomatis dia memiliki yang namanya apa? Ini multiple atau multi level kira-kira. Kalau teaching assistant ke student dan staff, coba di chat satu-satu. Kira-kira apa jenis inheritance-nya? Multiple atau multi level? Halo? Coba kira-kira. Multiple, ada multiple. Riri, terima kasih. Yang lain? Terima kasih, Salma. Oke, yang lainnya juga silakan berpartisipasi. Apakah ada yang ingin menjawab multi level? Oke, ya benar ya. Jadi ini adalah multiple. Nah, kalau hubungannya adalah teaching assistant ke student dan student ini ke siap users, maka kita bisa definisikan ini sebagai multi level inheritance. Nah, bisa kita lihat di sini kita memiliki hubungan yang dia multiple sekaligus multi level dalam satu kelas diagram, gitu ya. Nah, nanti untuk mendefinisikan multiple ataupun multi level kita tidak perlu bingung ya, kita hanya fokus pada suatu kelas itu superkelasnya siapa gitu ya. Pewarisan sifatnya nanti tinggal mengikuti gitu ya dalam prosesnya, dalam praktiknya. Misalkan kita buat kelas teaching assistant, ya kita tidak perlu mikir jauh-jauh ya, kita harus pragmatis saja ya. Kira-kira teaching assistant punya superkelas siapa? Oh, ternyata teaching assistant ini superkelasnya
adalah student dan staff ya. Ya sudah, kita tuliskan nanti teaching assistant, student dan staff ya. Begitu saja dengan yang lainnya gitu ya. Nah, baru nanti kalau student di atasnya dari select user kita definisikan lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi kita coba satu-satu saja ya, stay simple aja dalam proses kita melakukan coding inheritance-nya gitu ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang masih belum clear? Oke, ya. Kalau misalkan sudah dianggap cukup clear, untuk sesi materi sebenarnya tidak terlalu panjang ya hari ini. Jadi kita sudah mereview OOP di awal perkuliahan tadi, dan kita sudah belajar konsep inheritance di Python di kuliah ini ya. Nanti silakan dipelajari kembali, terutama kalau di soal ujian mungkin yang paling tricky adalah kira-kira suatu kelas itu punya warisan dari kelas mana saja ya, atau subkelas itu superkelasnya siapa aja. Itu yang penting untuk dimatangkan gitu ya. Termasuk konsep multi level dan konsep multiple inheritance. Oke, nanti kita akan belajar beberapa konsep polimorfisme ya. Jadi polimorfisme itu sebagai teaser awal ya. Jadi kalau kita breakdown, poli itu artinya banyak, morfisme itu dari kata morph atau bentuk. Jadi ada banyak bentuk. Nah, maka di konsep OOP polimorfisme kita memodelkan bagaimana seperti kasus yang tadi gitu ya. Memang parents itu mewariskan properties atau sifat-sifat ke child atau subkelasnya. Nah, tapi tentu saja yang namanya anak pasti mungkin ada perbedaan karakter gitu ya, walaupun dia punya properties yang sama. Nah, kemampuan kita untuk memodelkan satu method atau satu atribut yang sama dalam bentuk yang berbeda-beda itu akan kita pelajari di konsep polimorfisme. Tapi memang kalau di Python agak terbatas gitu ya, ada beberapa batasan-batasan. Oke, dan polimorfisme ini ada overriding dan overloading ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya konsep overriding dan overloading itu diimplementasikan dalam pemrograman ya. Kalau di DDP Java lebih kompleks dan lebih lengkap lagi sebenarnya, tapi setidaknya dengan mengetahui konsep inheritance ini seharusnya nanti ketika melangkah di DDP 2 itu akan jauh lebih mudah dibandingkan kita tidak menguasainya. Well, oke, kalau tidak ada yang hendak ditanyakan, oke, absen ternyata ya, yang saya lupa define. Oke. Ya, nanti worksheet-nya seperti biasa, saya buka sampai jam 2, dikerjakan semampunya saja gitu ya. Itu fokusnya untuk melatih Anda dapat mereview kembali apa yang sudah ada di kelas. Ya, nanti silakan ketika ujian akhir direview kembali worksheet-nya agar ke-refresh gitu ya. Setidaknya apa yang sudah dipelajari itu ke-refresh lagi dari worksheet-nya. Oke, kalau tidak ada, silakan ya absennya dicoba terlebih dahulu. Apakah sudah bisa atau belum? Coba ya. Oke, apakah sudah bisa atau masih belum? Ya, Oke. Oke ya, kalau begitu mungkin cukup dulu ya materi kita di hari ini. Memang ya kita kalau memang
kita perlunya singkat saja untuk materi, ya kita singkatkan saja gitu ya. Kita banyakin latihannya agar nanti bisa makin mahir ya dalam kita memprogram menggunakan Python. Oke, mungkin cukup dulu ya untuk sesi sinkronus hari ini terkait dengan konsep inheritance. Nanti silakan direview lagi recording dari pertemuan ini dan juga ada video dari Pak Faris yang mungkin bisa ditonton untuk melakukan pendalaman konsep terkait dengan inheritance di dalam Python. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita jumpa lagi setelah Lebaran ya. Jadi saya ucapkan selamat menyiapkan Lebaran ya bagi yang merayakan gitu ya. Mumpung belum Lebaran, saya mohon maaf lahir batin dulu kalau misalkan ada yang salah-salah gitu ya. Nah, oke, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Maaf lahir batin juga Pak. Ya.